Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan Al-Quran, firman Allah secara berulang-ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma salli Muhammadin salatan tukhrijuni biha min dhulumatil wahmi wa tukrimuni binuril fahmi wa tuwad'uni ma uskila hatta fahma innaka ta'lamu wa la alamu anta alamul ghuyub. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallam an la ta'budu illallah innani lakum minhu nadhir wa bashir. Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu sayyidina nabil ummi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا إله إلا الله والله يا حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. قال الله أيضا وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Yang dimuliakan Allah, sayangi Allah, Kiai Muhammad Hasan Ishaq hafizahullah ta'ala, sekalian para ustadz, para santri yang penuh rahmat, penuh kebahagiaan, yang kumpul pada malam istiqomah, malam Selasa, pada malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ghairah kita untuk tetap istiqomah masih tertancap di hati kita yang paling dalam, masih kokoh, masih punya harapan yang kuat dan kokoh kepada Allah. Walaupun memang terkadang ada gangguan-gangguan yang datang dari luar atau bahkan dari dalam diri kita sendiri. Ya. Barusan Allah sampaikan di Al-Anfal 25 dan di Al-Fakir sampaikan sama kita semua. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kamu, orang-orang yang melampaui batas maksiatnya kepada Allah bisa mencelakakan orang-orang yang baik. Nah, ini masalahnya. Ya, orang-orang yang terbiasa dengan maksiat kepada Allah, yang lalai, akan membuat permasalahan bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang beriman ini ngapain? Dia menginformasikan tidak
Dia mengajak? Tidak. Dia memberikan pemahaman? Tidak. Ya, atau dia hanya untuk dirinya dia sendiri, gitu. Ya, kita wajib loh menyampaikan, ya, menyampaikan firman Allah ini wajib. Ya. Dan menyampaikan firman Allah tidak hanya menyampaikan, membacakan gini aja, enggak. Perilaku kita, perbuatan kita yang menjadi contoh yang baik, itu menyampaikan firman Allah. Ya, wa'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah maha keras hukumannya. Ya. Namun Allah tetap membantu. Ya. Allah tetap meringankan. Allah tetap mengampuni orang-orang beriman itu. Banyak, bahkan orang-orang yang ingkar ini, ya, yang ingkar kepada Allah diberikan ketangguhan oleh Allah. Banyak. Ya. Di Asyura 30 tadi, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah banyak memaafkan kesalahanmu. Ya. Ini diperhatikan, ya. Ya. Banyak sekali Allah berikan ampunan, maghfirahnya kepada hamba, ya, yang beriman kepada Allah. Tapi hamba beriman ini harus menyampaikan tabligh, hal-hal yang memang wajib disampaikan kepada hamba Allah, ya, atau kepada Bani Adam, ya, manusia secara keseluruhan. Seperti Al-Fakir lakukan ini nih, ya, di live begini kan, menyampaikan secara umum keluar ke seluruh manusia. Ya. Ini perintah Allah itu apa? Membuat kita semua dalam perlindungan Allah, membuat kita semua dalam kasih sayang Allah. Nggak sampai kena azab Allah. Kita sudah istiqomah, tahu-tahu kena masalah, kena azab, ikut bersama orang-orang yang memang pantas diazab. Kenapa? Karena keingkarannya, karena melebihi batas. Ya. Dan di Asyura ayat 31 apa kita tambahkan, wa ma antum bimu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wa la nasir. Kamu tidak dapat melepaskan diri di bumi dari siksaan Allah, dan kamu tidak mempunyai satu pelindung atau satu penolong pun selain Allah. Ya, terkadang dizibghah pun oleh Allah sakit, disucikan Allah itu kadang sakit karena terlalu keras penyakitnya, ya, terlalu tebal keraknya. Ya, kalau mau diberikan ilmu pemahaman, ya, untuk disucikan supaya jiwanya ini bersih, ya, disucikan oleh Allah Ta'ala, ya, diberikan jalan dan cara oleh Allah, sehingga mengenal agama, mengenal Quran, sehingga mengenal Al-Quran, ya, sehingga tahu kemana, oh ini jalan terang, oh ini jalan saya akan lalui ini, ya. Hikmahnya nanti akan seperti ini, baru Allah akan sucikan dengan sesuci-suci, sebersih-bersihnya. Tergantung apa? Perilaku kita. Di samping kita melaksanakan perintah Allah seperti ini, kita juga menyampaikan, bertablik. Ya. Itu lebih mempercepat, ya, mempercepat daripada bersihnya hati kita, lurusnya amal perilaku kita. Dan di Al-Baqarah 15 dan 16 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan, diberikan ketenggangan waktu, dibiarkan tersesat, dibiarkan, ya, dalam keadaan sulit. Tuh, orang kalau dalam keadaan sulit, pikirannya tegang, sulit, biasanya keputusannya pasti salah, banyak keliru ngambil keputusan. Ya, ulaika alladzina ishtaru ad-dhalalata bil huda wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, mereka itu orang yang memberi kesesatan dengan petunjuk, maka jadilah beruntung perniagaannya, dan mereka bukan orang-orang yang mendapat petunjuk. Kenapa? Lu katanya beriman kepada Allah, tapi tidak hirau dengan kanan kiri, tidak memperhatikan kanan kiri,
tidak mau menjadi contoh untuk mereka, bukan memaksa ya, menjadi contoh buat mereka, ya. Tidak mau merayu, ya, untuk kembali kepada Allah. Perlu dirayu, ya, dengan apa? Dengan budi pekerti yang baik, dengan amal soleh yang kelihatan indah, baik, menarik orang lain untuk mengetahuinya, menarik mereka untuk mempelajarinya, ya. Ya. Kemudian di Al-Alaq ayat 6 sampai 8 Allah firman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kalla innal insana layadgha. Sekali-kali tidak, sungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Sampai dibuat seperti ini. Ini stempelan ini. Manusia melampaui batas. Loh, supaya tidak bagaimana? Loh, ikutin hukum-hukum Allah. Sesuai apa yang disampaikan oleh para ulama, para kiai, para habaib, para masyayikh-masyayikh yang istiqomah. Yang istiqomah ya. Yang punya keyakinan. Punya keluhuran budi pekerti. Ya. Ar-ra'ahu staghna, ketika melihat dirinya serba berkecukupan. Kadang orang kalau udah seneng, udah semua tercukupi, ya lalai semuanya. Makanya saya mohon sama Allah, ya Allah, berikanlah kepada mereka, ya, orang-orang yang bersama kami, ya, orang yang mendapatkan rahmat ini, kebahagiaan ya Allah, dunia dan akhirat, yang ukurannya Engkau tentukan ya Allah kepada mereka, sehingga mereka tetap istiqomah, ya, mereka tetap baik, bahwa mereka diberikan kebahagiaan. Terkadang kebahagiaan ini datang lupa, ditinggalkan majelisnya, ditinggalkan iman. Ya. Inna ila rabbikar ruj'a. Sungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang firman Allah ini mengajak kita dan mengingatkan kita. Diingatkan, loh, kamu akan mati loh. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu akan mati. Ya. Dan kamu diberikan ujian dan cobaan oleh Allah, ya, sesuai dengan kapasitas kalian masing-masing. Ya. Itu sadari dulu. Ya. Wa nabluukum bisyarri wa khairi fitnah wa ilaina turja'un. Diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, ujian, cobaan, buruk dan baik. Dan kepada Allah pasti kembali apapun kita. Ya, tinggal nunggu waktu kita ini, antri. Ya, apa yang kita dapatkan dari Allah Ta'ala ini, yang baik atau yang buruk, jangan yang baik kita terlalu berbangga diri, yang nggak bagus kita terlalu sedih. Biasa-biasa aja, emang itulah manusia. Banyak sekali kita kekurangan kita, bahkan yang kita tidak tahu. Kita kurang, tapi kita tidak tahu. Bagaimana seperti itu? Kita banyak kurangnya, banyak salahnya, tapi kita tidak tahu. Bersyukurlah orang yang diperingatkan oleh Allah. Didera, ya, digedor oleh Allah. Supaya apa? Supaya ingat, pasti kembali kepada Allah. Supaya nggak melebihi batas, itu maksudnya Allah Ta'ala. Ya. Kemudian di An-Nazi'at 39 disampaikan, Abdul fa amma man tagha, adapun orang yang melampaui batas, wa atharul hayatat dunya, ya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia. Mesti orang yang melampaui batas tuh urusannya cuman dunia atau aja, nggak pernah mikir akhirat tuh, nggak pernah. Pikir kematian tuh nggak pernah. Tapi dunia aja dikumpulkan terus, bahkan nggak dipakai. Dikumpulkan tapi tidak dimanfaatkan. Pada dirinya sendiri pun dia pelit. Apalagi kepada orang lain. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Wa innal jahima hiyal ma'wa. Ini ya. Sungguhnya neraka jahanam lah tempat tinggalnya. Siapa itu? Mereka itu yang hanya dunia saja, ya, nggak peduli dengan akhirat sama sekali, nggak peduli dengan Allah sama sekali. Dia merasa dunia ini adalah pemberian Allah dan Allah ridho kepadanya, gitu. Itu prasangkaannya dia, ya. Dan di Az-Zariyat 50:51 sampaikan, A'udzu minasyaitonir rajim, fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin.
Maka katakanlah kepada mereka, wahai Nabi Muhammad SAW, bersegeralah kembali taat kepada Allah. Sungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan yang jelas darinya untukmu. Diminta kembali, fafirru ilallah, fafirru ilallah. Ayo kembali kepada Allah. Ya, zaman semakin tua. Baru ini ditemukan satu aliran baru lagi. Yang kemarin taklim ma'rifat datang ke polisi, sekarang ada aliran baru lagi. Kata syekhnya, ini aliran tukar menukar istri katanya. La haula wala quwata illa billah. Saya bertanggung jawab kepada Allah dan Rasul. Boleh nukar-nukar istri di sini. Astagfirullahaladzim. Ini fitnah akhir zaman. Ya. Ini fitnah akhir zaman dan ada videonya. Tersebar luas videonya. Ya. Dan ada santrinya. Ada muridnya. Di mana akal pikiran mereka? Karena apa tadi? Di atas tadi loh. Wa atharul haya dunia. Itu karena itu lebih mengutamakan kehidupan dunia. Oh, ini aja ngaji sambil seneng-seneng, gitu pikirannya dia. Karena awam banget atau tidak peduli, karena terlalu sering melebihi batas, terlalu sering maksiat kepada Allah terus menerus, sehingga hatinya itu menjadi batu, kaku, tak mau menerima kebenaran sama sekali. Tidak terasa kalau ini sesuatu, tidak terasa. Ya. Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Janganlah kamu mengadakan Tuhan lain bersama Allah. Sesungguhnya aku adalah seorang memberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu. Nah, kayak airan tadi itu, air-airan tukar menukar istri, katanya dia bertanggung jawab kepada Allah. Allah yang bagaimana dia tanggung jawab? Pada Rasulullah yang mana yang pernah mengajarkan itu? Ini fitnah akhir zaman. Dia berani mengatakan, itulah waliul jin, ya, wali-walinya syaitan, wali syaitan, ya. Mereka itu orang-orang yang celaka, melebihi batas. Ini mereka rasa itu nyaman, bahkan megang-megang depan di video itu nggak apa-apa, tukar menukar, megang pegangan gitu. Allah, ini majelis bagaimana? Selain kita menutup seperti ini saja, kita dengar suara wanita saja. Soalnya suara wanita itu nggak bagus. Suaranya saja nggak bagus. Saya bilang kalian jangan rame, jangan ngomong. Bukan masalah apa, suaramu itu sudah aurat. Apalagi ini dipegang-pegang. Ini ada kelompoknya, ada dan ada pengikutnya. Subhanallah. Ya, di Az-Zumar 53 sampaikan, a'udzu minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzalim dirinya sendiri, janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Masih diberikan tenggang waktu oleh Allah yang kayak gitu tadi tuh, yang tukang menukar istri itu. Untuk apa? Kembali bertobat kepada Allah. Melampaui batas. Nah, kalau itu dibiarkan, kita tidak bicara seperti ini secara viral begini, bisa kena azab kita ini. Maka Al-Fakir sampaikan viral begini, dia dengar sampai kuping mereka itu, bahwa itu diharamkan oleh Allah, itu kesesatan dan menyesatkan orang lain. Ya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Allah akan ampuni jika kalian itu, pelaku-pelaku sesat itu, bertobat kepada Allah. Ya. Innahu wal ghafurur rahim. Sungguhnya dialah yang maha pengampun bagi maha penyayang. Ya. Setelah bertobat, Allah akan sucikan mereka jika mau bertobat. Dan akhir zaman seperti ini, tetaplah duduk di majelismu yang penuh keberkahan dan rahmat yang dibacakan di dalamnya Al-Quranul Karim. Yang Al-Quran itu diharapkan bisa masuk ke dalam hatimu, menerangi akal pikiranmu, membimbing jalanmu menuju Allah. Harapannya begitu. Ini pun kita tidak menjamin. Ini pun tidak menjamin. Selamat nggak menjamin. Kita masih menunggu banyak. Apa itu? Menunggu rahmatnya Allah, menunggu keridhaan Allah, menunggu syafaatnya Rasulullah. Banyak harapan kita kepada Allah dan Rasul. Ya, ini ya, intinya seperti itu. Apalagi yang seperti itu, ya.
Kemudian di An-Nisa ayat 110 disampaikan auzubillahi minasyaitonir rajim, merupakan pamungkas dalam penjelasan tadabbur Quran pada malam hari ini. Wa may ya'mal su'an aw yadlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahima. Siapa yang berbuat kejahatan atau menganiaya dirinya sendiri kemudian memohon ampunan kepada Allah, niscaya akan mendapat ampunan Allah, mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pasti ya, apalagi dosa-dosa kecil tanpa kita sengaja, kita istighfar 5 waktu yang Al-Fakir berikan ijazah itu, kita berharap kepada Allah ampunannya, maghfirah Allah, pasti sudah belum kita minta, sudah Allah berikan itu ampunan karena kealpaan kita. Yang besar, kita wajib bertaubat kepada Allah, tubu ilallah taubatan nasuha. Itu harapannya. Ya, tubu ilallah taubatan nasuha. Kesungguhan dalam bertaubat kepada Allah. Supaya apa? Supaya disibghah, supaya disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Baqarah 138 yang disampaikan, qawlan syaitan sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Ya, sibghah Allah, siapa yang lebih baik sibghahnya daripada Allah, dan kepadanya kami menyembah. Sibghahnya Allah, celupan tuh pencucian hikmah yang Allah berikan, sehingga apa? Allah bersihkan kita karena kita tahu mana yang benar, mana yang salah, dan kita membagi itu. Yang benar itu sini, yang salah di sini. Yang benar kita jalani, yang salah kita tinggalkan. Itu lazim bagi orang-orang beriman kepada Allah. Dan aku dimuliakan Allah, malam Selasa kita punya harapan pada malam Selasa ini, Allah ampuni kita, Allah sucikan kita dari apa-apa yang telah kita lakukan yang di luar daripada tatanan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Innallah la ilaha illallah. Usikum anasyu taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Rabbi Tuhan kami, rahmatika ya Allah, muliakanlah kami yang rukuk dan sujud, sabar, tawakal, ikhlas, qanaah. Allah, jauhkanlah kami daripada gangguan syaitan terkutuk ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah keberkahan kepada kami ya Allah, keberkahan rukuk dan sujud, keberkahan ikhlas menghadapi segala cobaan ya Allah, keberkahan sami'na wa ata'na ya Allah, keberkahan kesehatan, rezeki yang bermanfaat bagi kami, keluarga dan orang lain ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, tetapkanlah keimanan di hati kami ya Allah. Hanya kepadamu lah kami kembali ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.